Pemirsa, hubungan mesra Indonesia-Yordania menjadi atensi publik saat Raja Abdullah II datang ke Indonesia dan disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kerjasama mengeratkan hubungan Republik Indonesia dan juga Yordania. Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein tiba di Indonesia pada hari Jumat 14 November 2025. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Raja Yordania di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kedua pemimpin negara itu berpelukan sebelum berjalan melewati pasukan jajaran kehormatan. Pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara kedua negara di Istana Negara. Kunjungan Raja Yordania menjadi kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Al-Husainiyah pada April 2025 lalu. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting mengingat kedekatan hubungan kedua negara sekaligus persahabatan panjang antara kedua pemimpin. Mengulas ke belakang, Prabowo mengenal Raja Abdullah II bin Al-Hussein saat menempuh pendidikan bersama di Fort Benning, salah satu pusat pelatihan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Pada masa itu Prabowo masih berstatus perwira TNI Angkatan Darat, sementara Abdullah II bin Al-Hussein adalah pangeran yang sedang meniti karir militer di Angkatan Darat Yordania. Dalam jamuan kenegaraan di Istana Negara, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Raja Abdullah II bin Al-Hussein salah satu sosok yang banyak membantunya. Tim TV One mengabarkan. Kita akan membahas pertemuan antara dua pemimpin negara yang juga merupakan sahabat lama ini pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini melalui sambungan Zoom. Ada Bang Pizarro Gozali Idrus, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Pizarro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ana. Iya, Bang, kalau kita melihat bagaimana hubungan yang nampaknya begitu hangat ditampilkan antara dua pemimpin negara ini, Presiden Prabowo dan juga Raja Abdullah II. Apa kemudian pesan yang bisa kita ambil dari situasi hangat ini, Bang? Dan juga pertemuan antara dua pemimpin negara? Ya, ini pertemuan yang menarik ya antara Presiden Prabowo dengan Raja Abdullah ya, karena ini sahabat lama. Mereka sudah kenal satu sama lain, ya, mereka sudah berhubungan sangat lama dan mereka memang sangat akrab ya. Dan pesan yang ditampilkan di sini bahwa memang Indonesia dan Yordania adalah bukan sebagai sebuah dua negara yang bersahabat, tetapi dua negara yang juga memiliki peran yang strategis ya untuk membangun perdamaian internasional. Apalagi kalau kita lihat ya kemarin di pidatonya Pak Prabowo sudah menyebut dan memention bagaimana antara pertemuan beliau dengan Raja Abdullah ini menitik beratkan mengenai isu perdamaian internasional ya, dan kita ingat ya bahwa pada saat ini ya kondisi di Masjid Al-Aqsa di mana Yordania itu sebagai penjaga Masjid Al-Aqsa ya itu sekarang dalam kondisi ancaman keruntuhan yang terus dilakukan oleh penjajah Israel, dan pertemuan ini diharapkan bahwa akan ada sinergitas yang kita harapkan ya antara Indonesia dengan Yordania untuk mempertahankan kondisi Masjid Al-Aqsa dan juga melakukan perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa dari upaya ancaman yang dilakukan oleh penjajah Israel. Dan kita melihat ya bahwa ini Pak Prabowo berbackground militer, Raja Abdullah juga berbackground militer. Ini kita akan melihat akan ada kerjasama militer ya antara Indonesia dengan Yordania, karena dua negara ini memang sama-sama memiliki pertahanan dan memiliki concern sama dengan militer, dan kita harapkan dari pertemuan ini ada langkah konkret yang kita harapkan ya bahwa sekarang misalkan terjadi pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan oleh Israel, di mana Pak Prabowo itu menjadi saksi penandatanganan gencatan senjata, dan ini kemudian harusnya di follow up, harus ada upaya dari Indonesia dan Yordan untuk berani menekan Amerika Serikat dan Israel untuk mematuhi gencatan senjata. Oke, Bang Pizarro, sejauh mana kemudian pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Raja Abdullah ini bisa memberikan makna strategis dalam perdamaian internasional tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, khususnya ketika kita bicara kondisi di Palestina? Apa yang bisa kita ekspektasikan, Bang? Atau yang bisa didorong secara lebih optimal lagi dari pertemuan dua negara ini?
Ya ini kan menarik ya, bahwa Pak Prabowo kemarin itu diundang ya ke Mesir ya untuk, menyaksikan, penandatanganan gencatan senjata dan Yordania menurut saya juga sebagai salah satu pihak di negara Arab yang punya sangat concern yang sangat begitu besar terhadap isu Palestina dan kita harus mengetahui bahwa Yordania itu juga menjadi, negara yang menjadi penjaga Masjid Al-Aqsa. Nah, kita harapkan sebenarnya di dalam pertemuan ini kita harapkan bukan sekedar pertemuan seremonial ya, Ya, dan ini bukan sekedar pertemuan dua sahabat lama, harus ada tindakan konkret ya. Apalagi kalau kita lihat ya, ini Indonesia kan digadang-gadang ingin mengirimkan 20.000 pasukan pasukan. TNI ya Ya. untuk menjaga wilayah Gaza dari ancaman pelanggaran gencatan senjata. Dan kita berharapkan ada langkah konkret dan ini didukung oleh Indonesia dan Yordania agar Indonesia dan negara-negara Arab itu berani ya untuk memberikan perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa. Karena kami harap ini bukan sekedar cuman gimmick, bukan sekedar pernyataan, tetapi ada langkah konkret ya untuk memberikan perlindungan dan juga mendorong kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Oke, Bang Pizarro, bagaimana kemudian kita juga bisa memaknai kunjungan atau kehadiran dari Raja Abdullah II di Indonesia bertemu langsung dengan Presiden Prabowo? Adakah kemudian makna khusus yang bisa kita ambil memperkuat posisi Indonesia di Timur Tengah? Ya, seharusnya begitu ya, Mbak Ane ya, karena ini kan kunjungan balasan setelah Pak Prabowo sebelumnya berkunjung ke Yordania dan kemudian bertemu dengan Raja Abdullah II dan kemudian bernostalgia tentang pengalaman Pak Prabowo dulu pernah tinggal di Yordania. Ya. Dan kita harapkan kedatangan Raja Abdullah II ke Indonesia pada saat ini kemudian bisa memperkokoh penguatan upaya untuk menegakkan perdamaian internasional pada hari ini, khususnya di wilayah Gaza ya, karena kita mengetahui ya bahwa Indonesia dan Yordania ini udah punya hubungan yang sangat panjang ya dalam upaya kemerdekaan bangsa Palestina dan kedua negara ini kan tergabung di OKI ya dan juga sudah memiliki berbagai kerjasama ya dan ini yang kita baca ya bahwa kunjungan Raja Abdullah ke Indonesia ini bisa jadi ini bagian dari strategi Yordania untuk juga meminta dukungan dari Indonesia untuk bisa mencegah pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata yang terus berlangsung di jalur Gaza dan yang paling penting nih Mbak Ana ya ini upaya untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina karena gencatan senjata sementara yang kemudian dilanggar Israel itu menurut saya nonsen ya. Oke. Ini menurut saya ini hanya menjadi omong kosong karena pelanggaran sampai sekarang ya ada 260 warga Gaza yang tewas setelah gencatan senjata berlaku dan ini seharusnya ini dipertanyakan di mana dunia internasional di dunia Arab. Kenapa mereka tidak berani menekan Amerika dan Israel untuk tetap mematuhi gencatan senjata dan yang kita baca ya hubungan kedatangan Raja Abdullah ke sini ini bagian dari upaya strategis dari Yordania dengan juga Indonesia untuk coba lebih masuk memastikan bagaimana wilayah jalur Gaza dan Palestina itu tidak lagi kemudian terus dilakukan serangan oleh Israel. Tetapi kan ini juga menjadi pertanyaan apakah Yordania itu juga memiliki nyali? Karena kan Yordania ini punya hubungan dengan Israel. Mereka selama ini juga dianggap tidak begitu banyak bergerak untuk memastikan kemerdekaan Gaza dan juga mendorong kepastian gencatan senjata yang ada di Gaza. Dan ini menurut saya ini harus ada penguatan lah dari Indonesia dan negara-negara lainnya untuk memastikan hal ini terjadi. Oke, artinya Bang kalau kita ingin mempertajam lagi soal posisi atau standing point Yordania sendiri per hari ini di kawasan Timur Tengah ketika kita bicara konteks untuk mengutamakan atau kemudian mewujudkan perdamaian di Gaza seperti apa? Masih perlu dukungan dari Indonesia dan itu menjadi penting sekali? Ya menurut saya Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia ya, Mbak Ana ya. Dan kemudian jangan lupa posisi Indonesia sekarang udah mulai coba diikut sertakan di dalam berbagai forum-forum internasional. Dan secara kapasitas kita kan lebih besar sebenarnya dari Yordania. Secara demografis ya, secara kekuatan itu sebenarnya kita tuh lebih besar ya. Dan makanya ini kedatangan Raja Abdullah ini mungkin untuk membawa Indonesia untuk mendorong peran-peran Indonesia lebih strategis lagi di dunia internasional. Karena ini kan terlihat di statement Pak Prabowo ya dalam konferensi pers bersama Raja Abdullah dari Yordania. Ini isu perdamaian internasional yang menjadi highlight utama nih Mbak Ana ya. Betul. Di pertemuan ini. Ya dan kemudian juga Pak Prabowo juga kemudian Indonesia juga menyatakan ingin mengirim 20.000 pasukan. Artinya ini sebenarnya framing utamanya tentang upaya perdamaian internasional yang ada di Palestina. Tapi kan pertanyaannya sejauh mana Indonesia dan Yordania itu berani bergerak lebih jauh untuk memastikan hal ini. Karena kan kita mengetahui ini pemain-pemain besar yang bermain nih, ada Amerika, ada Israel, dan ada Mesir, dan lain sebagainya. Nah, sudah seharusnya Indonesia, kita punya pengalaman sebagai tuan rumah konferensi Asia Afrika, kita inisiator gerakan non-blok, harusnya bergerak lebih jauh. Dan kita bisa menggandeng Yordania, bisa menggandeng Turki, dan lain sebagainya, untuk membentuk semacam koalisi yang lebih kuat lah ya,
untuk memastikan kemerdekaan bangsa Palestina itu bisa diraih. Oke, Bang, kalau kita ingin tahu lagi lebih luas, sebetulnya bagaimana sejarah perjalanan pasukan perdamaian, mungkin kolaborasi antara Indonesia dan juga Yordania di kawasan Timur Tengah sendiri dalam mewujudkan perdamaian internasional? Ya, Indonesia kan terlibat berbagai macam pasukan, terlibat dalam pengiriman beberapa pasukan perdamaian ya, ada di Libanon, ada di Kongo dan lain sebagainya. Dan ini juga keterlibatan Indonesia di berbagai kancah forum dunia itu kan juga didukung oleh berbagai negara Arab, termasuk Yordania. Tetapi kan problematikanya pasukan perdamaian ini hanya memastikan bahwa gencatan senjata itu bisa berjalan lebih efektif dan lebih strategis. Nah, ini yang saya harapkan, ini tidak hanya seharusnya berhenti pada pengiriman pasukan perdamaian ataupun gencatan senjata. Kita benar-betul harus menjadikan momentum genosida Gaza untuk memastikan hak-hak bangsa Palestina itu didapatkan, terutama hak mereka untuk kembali. Pengungsi Palestina terbesar itu kan di Yordan ya, Mbak Ane ya, dan mereka juga masih memiliki impian untuk suatu saat kembali ke wilayahnya masing-masing. Nah, kemarin itu juga pembicarakan misalkan tentang two-state solution gitu ya. Dan two-state solution ini pun juga harus kita dorong ya untuk memberikan hak bangsa Palestina untuk kembali ke wilayahnya, ke negaranya masing-masing, ke tempatnya masing-masing. Dan Yordania memiliki memiliki poin strategis di sini, karena Yordania kita mengetahui sebagai negara yang banyak menampung para pengungsi Palestina. Tetapi kan problematikanya Yordania itu kan dihimpit oleh Amerika nih, Mbak Ana ya. Dia dihimpit oleh Amerika, dia juga dihimpit oleh Israel. Maka Yordania itu perlu menggandeng negara-negara lain untuk melakukan kerjasama strategis untuk mereka tuh lebih banyak bisa berbuat memastikan bahwa bangsa Palestina bisa pulang kembali dan hak kemerdekaan bangsa Palestina itu dapat diraih. Nah, salah satunya mungkin ini Indonesia. Ini yang saya lihat, saya baca ini di belakang layar dibicarakan antara Raja Abdullah dengan Presiden Prabowo. Oke, Bang Pizarro, ini pertemuan kedua pemimpin negara, persahabatan dan kerjasama yang sudah terjalin hampir 7 dekade kalau tidak salah dari catatan saya. Apakah kemudian ini begitu kental artinya dengan adanya sinyal politik dan juga isu kemanusiaan serta stabilitas kawasan yang kemudian diperbincangkan dalam kerjasama dua negara ini? Iya, menurut saya sangat strategis. Karena kan bantuan kita, Mbak Ana, ke Gaza itu kan kalau nggak dari Mesir, dari Yordan. Bantuan kita mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina dan ataupun ke jalur Gaza gitu. Maka poin pertemuan persahabatan antara Pak Prabowo dan Raja Abdullah ini harus kita baca lebih jauh kepada momentum bagaimana kedua negara ini bisa strategis bekerja sama, berkoalisi dan melakukan tindakan-tindakan yang strategis ya untuk memastikan bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel itu tidak lagi terjadi. Tetapi lagi-lagi ini kembali kepada sejauh mana kita mau dan berani untuk melakukan hal itu. Karena sekarang Mbak Ani kalau kita lihat, itu negara-negara itu kan sekarang mencoba mencari jalan koalisi masing-masing nih. Saudi sama Pakistan kemarin bikin fakta pertahanan ya. Kemudian Mesir sama Turki dia bikin join kerjasama maritim. Dan ini karena dua negara ini punya kekuatan militer yang kuat nih, Yordan dengan Indonesia, kita juga bisa melakukan semacam pelatihan bersama militer ya antara Yordania dan juga Indonesia sebagai persiapan pengiriman pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Karena hubungan kita sudah 7 dekade dan Pak Prabowo sama Raja Abdullah itu juga memiliki hubungan yang sangat panjang dan sangat baik, dan kita harapkan dari hubungan baik dan panjang ini bisa bertransformasi menjadi kekuatan dua negara ini antara Indonesia dan Yordania untuk lebih melangkah lebih jauh kepada agenda-agenda perdamaian internasional. Selain Gaza ada Sudan sekarang nih, misalkan Mbak Ane ya, yang ini juga menuntut perhatian dunia internasional untuk diselesaikan. Dan Indonesia sama Yordan menurut saya memiliki peran kuat di sini. Oke, artinya kita harapkan ada langkah konkret hasil dari pertemuan dua negara ketika bicara mengenai perdamaian internasional, isu kemanusiaan dan juga stabilitas kawasan. Terima kasih Pak Bang Pizarro atas ulasannya malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.